Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Jadi kalau ormas-ormas preman yang bikin resah, bubarkan saja. Setuju gak, Bu? Kalau saya tidak salah ya, itu di sekitar Nike atau mana gitu ya. Tetapi di tim-tim lah. Saya mungkin saya salah karena sudah cukup lama sekali ya. Tetapi intinya bahwa dia mau ke kampung halamannya, dia tidak berani karena memang di sana pada saat itu di mana-mana chaos ya, di mana-mana chaos ya. Sehingga ya karena dia bawa nama Pak Zeki Anwar, ya saya siapkan lah. Ya dan aman gitu, aman. Pengawalan. Jadi harusnya dia tuh apapun ya, wah sangat harusnya terima kasih kepada jajaran TNI itu. Makanya kalau saya melihat sekarang itu, apalagi si jubirnya itu, Rasman. yang bicara tentang Pak Gatot, siapa itu namanya, yang botak yang gendut itu loh. Rasman. Rasman. Ya, itulah ya, itu. Waduh, saya rasanya marah sekali gitu. Marah sekali. Itu sama dengan menghina TNI. Termasuk si Hercules, itu yang dia bilang masalah Pak Sutioso, itu sudah mulutnya bau tanah. Waduh, sebenarnya saya baret merah dan Pak Gatot pun itu adalah keluarga Korps Baret Merah. Beliau itu ikut latihan loh. Kalau saya seusia Pak Gatot, saya nggak sanggup saya ikut latihan Kopassus di titik-titik yang memang dia tidak secara keseluruhan, tetapi di titik-titik yang kritikal dia ikut latihan. Saya sangat hormat gitu, karena kebetulan beliau itu juga di samping satu angkatan dengan saya. Pada saat beliau Kasad, saya ini Aspam Kasad. Beliau Panglima TNI, saya Kabais. Jadi saya tahu persis bagaimana jiwanya Pak Gatot Nurmantio untuk istilahnya siap apapun dia korbankan untuk bangsa dan negara. Lah ini ada orang kayak si botak itu, gendut, ngomong bahwa Gatot Nurmantio itu tidak berhasil, KKB itu juga apa yang dihasilkan. Masya Allah, itu sama dengan menghina prajurit kita yang sudah gugur. Dan kalau misalnya coba dicek, pada saat zaman Pak Gatot Panglima TNI, ya, mana jatuh korban banyak di TNI? Beliau berhasil untuk membebaskan sandera pada saat itu ribuan, itu di Timika. Timika, ya betul. Ya, Timika, mungkin Mas Hersu adalah dokumennya ya. Yang mati adalah Pak Gatot. Dan beliau melantik prajurit KPLB di tempat tersebut. Kenaikan pangkat luar biasa, ya? Bukan main. Nah, kalau si botak gendut ini ngomong bahwa apa yang sudah dihasilkan, lo sekarang apa yang sudah dia lakukan? Oh, dia preman kok. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk, jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Jadi saya waktu itu Kabais. Dan saya mohon maaf ya, itu Pak Gatot itu diam gitu loh. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai tuntas, sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Missouri. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf ini, iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Dan dia istilahnya diselamatkan kemudian dirawat di RSPAD. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak enggak mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan Wito, mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu loh. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu loh. Loh kok dia ngomong seenaknya? Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Hersu, marah.
Cuma kita menahan diri gitu loh. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Mas Hersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti, walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita, itu kita rela gitu. Kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Jadi beda dengan punten ya orang sipil gitu ya. Kalau orang sipil ya gue masing-masing dong. Gua lulu kan. Di tentara tidak bisa begitu. Itulah yang namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah, kita fakta, kita bicara. Jadi kalau misalnya Pak Sutioso bicara, harus dievaluasi kembali, dilihat kembali masalah ormas, menurut saya benar. Karena itu adalah sebenarnya premanisme. Punten ya, kalau yang ormas yang baik, ini tidak gebiauyah ya. Saya berbicara apa yang disampaikan oleh si gendut itulah ya, si Hercules lah ya. Dan semua orang tahu lah kalau si Hercules itu memang preman gitu loh. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kata dia udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia. Dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya pengawal saya apa dengan membawa nama Pak Zeki Anwar. Jadi Mas Hersu, sebenarnya dada ini pengen meledak gitu loh. Dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Ya. Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu, dengan senior saya, nggak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya. Oh, nggak akan mungkin. Ya, walaupun misalnya saya tidak sepakat, tidak sependapat gitu. Nggak, karena saya tetap satu di kita ini secara budaya, yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua juga harus menyayangi yang muda. Harus kan itu etika. Saya nggak ngerti, mungkin karena si Hercules tapi badannya punten ya, tidak seperti Hercules gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti, nggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia, karena dia kan awalnya dari tim-tim. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia dari tim-tim itu. Ya. Beda dengan si Eriko yang sama-sama dengan saya pada saat diajak pendapat. Eriko ya. Memang badannya itu merah putih waktu itu. Pak, saya siap apapun mati siap, tetapi saya tetap pro integrasi. Ya. Wah, itu benar-benar di dadanya merah putih sampai dia ikut ngungsi ke Kupang sana. Ini pengalaman saya pada saat diajak pendapat ya. Dan sekarang ini udah di mana-mana penculikan anak hilang, tahu-tahu sampai berapa tahun nggak ketemu, itu anak ginjalnya diambil, dijual. Ini sudah banyak terjadi. Maka itu tolong jaga anak-anak ibu, anak laki, anak perempuan, dan kita mesti jadi makhluk sosial yang bersatu. Jadi kita jangan cuma egois menjaga keluarga kita saja. Oh, tetangga kita punya anak kecil juga, main di luar. Kita ada di luar, liatin. Nah, sama-sama kita berbagi, saling melihat, saling mengontrol, saling menjaga, karena sekarang banyak orang yang tidak berperi kemanusiaan, berkeliaran di sekitar kita. Nah, sementara saudara, kalau keamanan sudah sedemikian rupa tidak terjamin lagi, saudara, tentu di sini polisi harus kita pertanyakan. Jangan cuma minta gaji gede, keamanan nggak ada. Di setiap malam kita lihat anak-anak muda pakai motor, pakai celurit yang ukurannya 2 meter, ngehantam orang tanpa sebab. Ini semua berarti keamanan kita sudah tidak terjamin lagi. Nah, maka itu kita minta kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, begitu juga Bapak Kapolri, terus menerus tingkatkan keamanan dan tingkatkan pertahanan di seluruh Republik Indonesia agar masyarakat hidup aman, nyaman, tenang, tentram. Betul, Bu? Bu, betul, Bu? Kalau hidup aman enak tidak? Nyaman enak tidak? Insya Allah. Nah, itulah sebetulnya fungsinya ormas, Bu. Bu, ormas itu diizinkan oleh negara berdasarkan undang-undang, tujuannya untuk membantu keamanan, untuk membantu pertahanan, karena jumlah anggota polisi kita terbatas, jumlah anggota tentara kita terbatas, negeri kita luas, penduduknya 275 juta, sementara polisinya nggak sampai 1 juta, tentaranya nggak sampai 1 juta. Nah, terus bagaimana jaga keamanan? Disitulah dibutuhkan ormas. Ormas itu mestinya ikut menjaga ketenangan, bukan justru sebaliknya. Ormas bikin kegaduhan di mana-mana, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, ormas banyak yang bikin gaduh? Ada gak ormas-ormas preman?
Yang aneh ormas preman pembinanya pejabat. Kacau balau. Saya bisa sebutkan satu persatu, ormas ini pembinanya ini, ormas ini pembinanya ini. Saudara, ada yang pembinanya menteri, ada yang pembinanya presiden, ada yang pembinanya jenderal, ada yang pembinanya kapolda, ada yang pembinanya. Ini mau jadi apa ini negeri? Ormas itu buat membantu masyarakat, jaga keamanan, jaga pertahanan, turun ketika kemanusiaan, bukan untuk meres, bukan untuk berebut parkiran, bukan untuk meres para pedagang, bukan untuk ngancam-ngancam orang. Betul? Jadi kalau ormas preman yang bikin resah, bubarkan saja. Setuju gak, Bu? FPI saja yang bukan preman, yang turun saat kemanusiaan, organisasi dakwah, gampang betul dibubarin. Betul? Giliran ormas preman takut dibubarin. Iya. Udah cukup. Ayo mana Mumtaz langsung. Ya oke teman-teman semua, itulah tadi tanggapan keras dari seorang jenderal, yaitu Jenderal Yayat Sudrajat kepada Hercules yang berani menghina jenderal Purnawirawan TNI, dan ternyata beliau tahu betul bagaimana mental dari seorang Hercules yang selama ini membuat masyarakat banyak ketakutan ya dengan aksi premanismenya. Dan tadi Jenderal Yayat Sudrajat bercerita ketika kejadian perang di tim-tim atau Timur dulu namanya dan sekarang jadi Timur Leste, Hercules pernah meminta perlindungan ya kepadanya, dan amat sangat disayangkan justru saat ini malah Hercules mengeluarkan pernyataan yang menghina kepada Jenderal TNI ya. Padahal dulu TNI pernah membantu Hercules ya. Dan saat ini Hercules memiliki ormas bernama GRIP, dan Pak Gatot Nurmantio sampai mengatakan bahwa ormas ini adalah preman yang berbaju ormas. Dan ditambah lagi Habib Rizik juga menambahkan ilmu kepada kita bahwa ormas itu, keterangan dari Habib Rizik itu diizinkan oleh negara karena tujuannya itu untuk membantu keamanan dan perlindungan untuk masyarakat ya, bukan malah untuk meresahkan masyarakat. Dan Habib Rizik juga dengan tegas mendorong pemerintah saat ini agar membubarkan ormas yang melakukan aksi premanisme. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Jenderal Yayat Sudrajat dan juga Habib Rizik tadi itu bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya kepada negara tercinta kita Indonesia, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.